Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, tonton hingga akhir agar tidak sesat. Kisah inspiratif sekitar beberapa tahun yang lalu, ada seorang ibu rentenir kaya raya yang hidup dengan harta berlimpah di tengah-tengah kota. Pergelangan tangannya itu bahkan sudah tampak berkilauan dihiasi oleh perhiasan-perhiasan yang tak ternilai, dan begitu pun dengan lehernya. Setiap hari ia selalu memamerkan harta kekayaannya itu di depan semua orang. Ia punya ratusan hektar tanah, puluhan ruko dan ratusan ekor ternak. Semua usahanya itu dari waktu ke waktu semakin berkembang dengan begitu pesat. Akan tetapi, ibu rentenir ini hidup dengan begitu serakah. Seakan tak punya hati nurani. Ia punya puluhan kaki tangan yang kejam, yang siap mengancam bagi siapapun pelanggannya yang tidak mau membayar uang tagihan pinjaman. Ia begitu dibenci oleh banyak orang. Sampailah pada suatu hari, tiba-tiba suaminya itu jatuh sakit. Setiap 1 minggu 2 kali ia harus mencuci darah di luar kota. Tidak sampai di situ, ternyata semakin hari penyakit suaminya itu semakin parah. Kali ini dia benar-benar harus mendapatkan perawatan yang intensif, dan satu-satunya jalan terbaik ialah membawanya pergi berobat ke luar negeri. Tepatnya adalah Singapura. Seminggu pertama kondisi suaminya mulai membaik. Namun situasi berubah drastis di minggu yang kedua, kondisi suaminya kembali kritis. Ia mengalami gagal jantung, dan membutuhkan segera donor organ dari orang lain. Demi cinta apapun akan aku lakukan. Begitulah yang terjadi. Satu persatu aset hartanya pun mulai terjual, mulai lepas dan habis untuk membiayai pengobatan suami kesayangannya. Hal tersebut berlanjut dalam waktu yang begitu lama. Sudah 13 bulan suaminya itu belum juga sembuh dari penyakitnya. Hingga sampailah pada bulan yang ke-14, akhirnya suaminya pun dinyatakan meninggal dunia. Ibu rentenir itu begitu sedih dan terpukul. Orang yang ia cintai kini telah tiada. Begitupun dengan hartanya. Semuanya seakan pergi dan lenyap begitu saja satu persatu meninggalkannya seorang diri bersama dengan sebuah ruko kecil yang berdiri di samping pasar tumpah. Disitulah tempat ia bernaung. Hanya ruko kecil itulah satu-satunya tempatnya bernaung. Hari ke hari ia lalui dengan begitu hampa. Seringkali orang-orang menemukannya meratap, menangis dan berteriak seperti orang gila di rumahnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang merasa kasihan dan iba. Berbulan-bulan telah berlalu, kini hidupnya semakin sempit dan melarat. Karena ia sudah tidak punya lagi banyak uang untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama. Setelah dihitung-hitung, ternyata uangnya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam 1 minggu ke depan. Jika uang itu habis, maka habislah semuanya. Mulailah dia berpikir, dengan uang yang secukupnya itu, kemudian ia memutuskan untuk membeli tepung, membeli mentega, dan kemudian mulai mengaduknya untuk membuat kue. Ketika kue-kue itu sudah siap, lalu dimasukkannya ke dalam keranjang. Dan dia pun segera bergegas keluar rumah dan keliling pasar untuk menjualnya. Namun, ketika dia sampai di mulut pintu rumahnya itu, tiba-tiba saja ia berhenti. Ia teringat dengan masa lalunya. Dahulu aku adalah orang yang paling kaya raya di kota ini, tapi sekarang aku adalah seorang wanita miskin yang menjual roti. Tidak, aku tidak mau menjual roti. Aku malu. Aku tidak mau menjadi bahan ejekan mereka, begitulah gumamnya di dalam hati. Ibu rentenir itu pun kembali meletakkan keranjang rotinya. Tidak jadi menjual roti di pasar. Namun ia kembali berpikir, jika seandainya aku tidak menjual roti-roti tersebut, maka aku tidak akan punya uang lagi untuk makan di hari besok, karena semua uang sudah aku belanjakan untuk membeli bahan-bahan roti. Ia pun kembali mengambil keranjang rotinya itu, lalu kembali membawanya lagi.
Setibanya di depan pintu, langkah kakinya kembali terhenti. Hal tersebut terus saja ia lakukan sembari mengusap air matanya. Ia menangis, terisak menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Dan pada keputusan akhir, atas desakan hidupnya yang begitu sempit, maka dia pun memutuskan untuk tetap pergi berjualan. Hari pertama yang ia lalui terasa begitu menyakitkan. Hampir semua orang yang pernah ia kenali mencacinya, mengejeknya dan juga menertawainya. Namun ia tidak peduli. Hari-hari terus berlalu, perlahan rasa ego, gengsi dan malunya itu pun mulai menghilang. Orang-orang sudah tidak ada lagi yang mencaci dan mengejeknya. Mantan ibu rentenir yang kaya raya itu kini telah berubah menjadi seorang wanita penjual roti. Atas kegigihan dan kesabarannya itu, Tuhan pun kembali menolongnya untuk yang kedua kalinya. Bertahun-tahun telah berlalu, kini ia sudah punya ratusan cabang roti yang tersebar di beberapa kota. Usahanya terus berkembang dengan begitu pesat. Ibu rentenir yang dulunya begitu angkuh dan sombong itu, kini telah berubah menjadi ibu penjual roti yang dermawan. Catatan, jika seorang mantan kaya raya saja yang dahulunya pernah hidup dengan begitu mewah pun tidak malu untuk menjadi seorang penjual roti, lantas mengapa kita yang sedari dulu yang sudah lama hidup miskin dan pas-pasan tapi sampai pada detik ini masih juga malu untuk menjadi penjual roti? Jawabannya adalah, gengsimu setinggi langit, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like channel Misteri Official, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.